Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Watu, Kabupaten Sumedang. Nah, ini saya sedang berada di tengah-tengah area perkebunan atau area perhutanan kebun cengkeh, teman-teman. Dan di sini tuh ada salah satu keluarga yang tinggal di sini sendirian, tidak ada tetangga satupun. Namun, ada kisah tragis atau tragedi orang yang pernah gantung diri di sekitaran rumahnya itu tersebut, teman-teman. Gara-gara hal sepele, tidak dibawa karnaval 17 Agustusan. Nah, suaminya pergi ikut karnaval 17 Agustusan dan si istrinya ini ditinggalin di rumah. Akibat mungkin sakit hati atau entah kenapa atau ada permasalahan lain, si istri tersebut datang ke hutan ini, ke belakang rumah si bapak tersebut, dan menggantungkan dirinya. Wow, mati konyol itu namanya, teman-teman. Dan juga ada tragedi lagi. Satu tragedi lagi, sama kejadiannya, gantung diri juga akibat cinta terlarang. Cinta terlarang, seorang laki-laki mencintai istri orang lain gitu. Tidak direstui sama keluarganya dan juga mau nikahin, ya gimana, udah punya suami. Sehingga orang tersebut, laki-laki tersebut memutuskan untuk gantung diri, teman-teman. Wow, ngeri banget ya ini. Matinya mati konyol semua. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, apakah setelah tragedi kejadian gantung diri tersebut pernah mengalami hal-hal mistis atau kejadian aneh? Nanti kita untuk penjelasannya langsung aja wawancara bersama keluarga atau si bapak yang tinggal di rumah tersebut. Ikutin terus perjalanan saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai tayangnya video ini, adanya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Seperti inilah suasananya atau tempatnya, teman-teman. Saya menuju ke sini tuh sekitar berjarak 5-10 km dari jalan raya. Dan untuk akses jalannya sendiri, walaupun ini jalannya masih tangga, bisa masuk kendaraan roda 4. Namun ya jalannya kayak gini. Tadi saja saya bawa sepeda motor ke sini. Wow, ngeri banget jalannya. Kalau habis turun hujan, udah pasti ini nggak bisa lewat motor ke sini, teman-teman, karena pasti jalannya licin. Nah, ini banyak banget rumpuyuk pohon pohon bambu ya, teman-teman. Ada pohon bambu, terus apa lagi nih yang istilahnya identik dengan yang mengerikan. Jadi kita lanjut aja berjalan menuju rumah keluarga tersebut yang tinggal terpencil jauh dari pemukiman warga, jauh kemana-mana. Ada tragedi orang yang pernah gantung diri. Sambil melihat pemandangan teman-teman, pemandangan bukan ya kategorinya nih. Orang-orang di sini atau si bapak ini sambil melihara kebun cengkeh yang luasnya nyampe hektaran ya, teman-teman. Bahkan pohon cengkehnya pun ada ribuan pohon. Dan ke bawah sana itu masih area hutan lagi, teman-teman. Kita melanjutkan, dan ini posisi rumahnya si bapak nih. Saya datang ke sini bersama teman saya, 2 motor datang ke sini.
Nah, ini kondisi rumah si bapak tersebut atau keluarga tersebut yang tinggal di tempat terpencil. Tadi anjing ini ngikutin saya nih. Hush! Jujur saya paling mengerikan sama anjing itu, apalagi anjing baru beranak. Kita coba melihat sekeliling rumah dari si bapak dulu, teman-teman. Ini kamar mandinya berada di luar sini nih. Nah, sekelilingnya itu merupakan area perkebunan. Ini benar-benar berada di area hutan, teman-teman. Sungguh pemberani sekali nih, bisa atau berani tinggal di tempat kayak gini. Dan alasannya kenapa bisa memilih tinggal di tempat kayak gini. Oke, di sini juga ada Kang Regi. Assalamualaikum Bapak. Aduh, ini alhamdulillah Pak ya bisa ketemu sama si Bapak nih, bisa ngobrol-ngobrol sama si Bapak. Bapak boleh dipakai dulu Pak ininya, dikerah baju Pak. Dicapit aja Pak. Ada capitannya Pak. Nah, oke, sip. Bisa Pak. Kang Regi tolong dong dibantu. Oh, udah masuk. Udah. Bapak. Maaf ya. Ya. Punten. Bisa? Udah cukup. Oke. Sip. Nah, ini kita boleh kenalan dulu dong, Pak. Barangkali para penonton saya pengen tahu, penasaran sama si Bapak pemberani yang tinggal di tengah hutan kayak gini. Iya. Ini saya bicara atau lagi ngobrol sama Bapak siapa nih, Pak, namanya, Pak? Pak Yana. Bapak Yana. Bapak Yana ini salah seorang yang tinggal di tempat terpencil kayak gini, Pak ya? Iya. Di tengah-tengah hutan. Ini jarak dari jalan raya aja ke sini sekitar 5 kilo, 10 kilo ada, Pak ya? Iya. Cukup lumayan jauh. Nah, Pak Yana, alasan Pak Yana kenapa sih, Pak, memilih tinggal di tempat kayak gini gitu? Nggak di tempat keramaian yang banyak tetangga atau ada warganya gitu? Ya kan sama pekerjaan dekat kalau bermukim di. Oke. Mukim di mana? Di hutan kayak gini? Ya di hutan gini. Jadi emang pekerjaan Pak Yana apa, Pak Yana? Ya tani serabutan lah. Serabutan. Iya. Melihara pohon cengkeh juga Pak Yana? Cengkeh, nanam jagung. Oh, lumayan kalau sambil nanam pohon cengkeh ya Pak ya. Kalau Iya. panennya lumayan besar gitu. Itu punya sendiri atau punya orang lain, Pak? Punya sendiri. Wow, apalagi punya sendiri nih. Fantastis. Walaupun 1 tahun sekali, tapi Iya. sekali panen itu lumayan uangnya Pak Yana ya. Pak Yana, kalau boleh tahu nih Pak Yana ya, karena kan kebanyakan orang Sunda khususnya, orang Indonesia banyak yang bilang, kok bisa sih, berani sih tinggal di tempat terpencil, jauh kemana-mana, jauh dari pemukiman. Kan kayak tempat di hutan mah banyak hantu lah, banyak inilah gitu ya Pak Yana. Iya. Apalagi katanya, saya dengar-dengar nih Pak Yana, informasinya di sini itu pernah ada tragedi orang yang gantung diri, kisah tragis Pak Yana. Iya. Itu bisa diceritakan Pak Yana gimana ceritanya sih orang yang gantung diri tersebut itu Pak Yana? Ya sepengetahuan saya ya karena ya punya pacar kan, itu pacarnya udah punya suami, gak diridoi sama orang tuanya. Gak diridoi. Iya. Jadi terus ya melakukan gantung diri. Mati konyol ya Pak ya? Iya, mati konyol. Jadi seolah-olah itu cinta terlarang. Cinta terlarang. Mencintai seorang perempuan yang sudah punya suami. Ya. Tapi perempuannya cinta nggak kepada laki-laki tersebut ya Pak? Iya, sama-sama cinta. Oh, jadi menjalin perselingkuhan ya Pak? Cinta terlarang. Pas mau dinikahin gak diridoi. Kan masih punya suami. Keluarganya nggak setuju. Iya. Karena punya suami dan laki-laki tersebut memilih mati konyol ya Pak ya? Iya. Dengan gantung diri. Kalau istrinya gimana? Cerai sama suaminya enggak Pak? Enggak, karena suaminya nggak tahu atau sampai gimana? Sekarang juga enggak. Kan suaminya merantau ke kota. Oh, jadi sering ditinggalin. Iya. Jadi ini mah waspada nih
Kepada para yang punya istri yang sering ditinggal merantau, hati-hati nanti istrinya selingkuh. Iya. Tapi perselingkuhan ini ya bukan yang gantung dirinya, bukan suaminya karena diselingkuhin frustasi Iya. ini mah malah pacarnya. Pacarnya. Karena nggak bisa nikah. Terus itu gimana lagi Pak ceritanya Pak? Ya sepengetahuan saya segitu. Cuman segitu yang tahunya. Nggak tahu sampai mana. Terus itu yang mati konyol karena nggak dibawa Agustusan gimana tuh Pak ceritanya tuh? Itu ceritanya sampai ke ya kan lakinya ke Wado. Iya, arak-arakan Agustus. Dan istrinya nggak diajak gitu. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Alasannya kenapa nggak dibawa? Nggak tahu. Ya istrinya berangkat aja ke kebun. Ke sini. Iya. Terus melakukannya mati konyol gantung diri. Gantung diri ini lokasinya katanya sekitaran di area belakang rumah Bapak ya, sekitar rumah Bapak iya, ya? Sekitar sini. Sekitar sini. Blokan sini, iya. Blokan sini lokasinya. Iya. Nah, itu pas ketemunya mayatnya jam berapa, Pak? Sekitar jam 3. Jam 3 sore. Iya. Itu udah punya anak yang itunya? Udah punya cucu. Oh, udah lumayan. Iya. Mati konyol hanya nggak dibawa karnaval Agustusan. Iya. Nggak dibawa arak-arakan sama suaminya ditinggalin. Arak-arakan ya. Datang ke sini, gantung dirinya di pohon cengkeh atau di pohon mana, Pak? Di tangga jengkol. Oh, di pohon yang di belakang. Iya. Itu pernah nggak Pak? Mohon maaf ada yang terjadi kejadian itu pas ada yang gantung diri tersebut ada Bapak lah ada gimana atau gimana istilahnya kan kalau yang gantung diri mah kalau di dalam bahasa Sunda maut baseuh cenapanya iya. Sok gentayangan iya. Suka gentayangan atau gimana itu pernah nggak Pak? Pernah ada. Gimana tuh Pak? Di jalan-jalan gitu. Sepanjang jalan ini? Iya. Seperti ada pohon di unek-unek itulah. Oh digoyang-goyang. Iya digoyang-goyang. Berarti pas waktu kejadian ada yang orang yang gantung diri mah nggak berani ada orang yang lewat ke sini? Iya, enggak. Selain Bapak mah? Iya. Oh, Bapak mah hebat. Berarti pemberani apa ya? Itu kalau kata-kata orang Pak gimana ada pernah lihat apa misalkan orang yang lewat sini karena ada tragedi gantung diri tersebut? Wah, saya sepengetahuan Bapak nggak ada apa-apa. Orang-orang lain nggak ada yang cerita ke Bapak? Iya, Pak, nggak ada yang ini, cerita, ada itu. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah. Gitu ya. Kalau ini Pak, misalkan nih Pak, maaf ya Pak ya, itu ditemukannya mayatnya sama siapa? Sama yang cabut rumput. Lagi mencari rumput. Iya. Tiba-tiba kaget ada orang yang gantung diri di tengah hutan ya Pak ya? Ih, ngeri. Terus pas ditelusuri, ditanya sama pihak keluarganya katanya karena nggak dibawa Agustusan. Nggak dibawa karnaval, mati konyol hanya karena nggak dibawa Agustusan. Kita ke cerita lain deh Pak. Kalau selama Bapak tinggal di sini, apakah pernah Pak mengalami kejadian aneh atau kejadian mistis yang istilahnya Pak? Selain orang yang gantung dari tersebut. Ya paling ketemu sama ular. Ular apa maksudnya? Ya ular ular yang besar gitu. Besarnya sebesar apa Pak contohnya? Paling sekitar 6 kiloan lah. Panjangnya atau tinggi? Panjangnya sekitar 4 meter. 4 meter? Iya. Besarnya berarti besar banget ya Pak? Iya. Itu orai siluman? Wah, enggak, orai biasa. Ular jadi-jadian atau apa Pak? Enggak, orai biasa, orai liar gitu. Berarti kalau di sini masih banyak binatang masih buas, banyak ya? Kalau harimau gimana ada Pak? Harimau enggak ada, tapi ada harimau jadi-jadian. Harimau jadi-jadian maksudnya gimana Pak? Harimau jadi-jadian kan harimau misteri gitu. Seperti yang menjadikan nenek-nenek. Kalau musim hujan lah. Kalau musim hujan gimana? Iya, kalau musim hujan kan nggak layak ada nenek-nenek di hutan sekitar jam 6-an. Itu keluarnya nenek-nenek tersebut kalau pas udah
Hujan. Iya, Kalau pas hujan pasti keluar. iya. Kalau enggak hujan mah enggak pernah keluar, Pak. Enggak, kan ada kabut ya. Heeh. Kalau ada kabut kan poek, Heeh, heeh. nggak layak kan. Orang Hmm. tua masih ada di hutan. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, Jadi istilahnya teh mah nggak masuk di akal lah, Pak iya, ya. nggak masuk Ada akal. orang yang datang ke hutan Iya, pas hujan, apalagi nenek-nenek, karena di sini mah nggak ada siapa-siapa lagi, Pak ya. nggak ada Selain siapa-siapa. Bapak gitu. Kan kalau dilihat suka hilang kan. Hmm, suka hilang. Iya, Oh, jadi ketika pas dilihat mah udah ngilang nenek iya, tersebut. menghilang. Menghilangnya kemana? Ya ke hutan. Apakah nenek tersebut yang gantung diri itu, Pak? Bukan. Ah, bukan. Bukan. Itu kan mau jadi-jadian. Aden-aden. Kan di sini mah aden-adennya. Heeh. Kalau di kota mah mau jadi-jadian. Mau jadi-jadian. Iya, Oh, ngeri ya, Pak ya. iya. Selain itu, Pak, misalkan nih saat tengah malam mendengar suara aneh, suara apa gitu. Ah, cuma suara ular aja. Suara ular aja. Iya. Suara Kan ular. harimau nggak ada di sini mah. Cuma kera. Kera apa? Kera. Iya, kera, monyet. Kalau monyet mah banyak. Monyet banyak, keliling sini juga banyak. Maksudnya monyet gaib atau Ah, gimana? enggak, Bukan. bukan. Bukan monyet Bukan gaib. monyet, ya monyet biasa, monyet hutan gini. Monyet Ya. liar. Itu anjing sama kucing. Mau berantem. Kalau itu, Pak, misalkan pernah nggak ada yang lihat genderuwo, kuntilanak atau pocong di sekitaran sini? Ya kalau tetangga saya pernah melihat. Tetangga siapa? Emang ada rumah lagi di sini? Ya ada di atas. Cuma ya cuma siang gitu. Oh, diisinya jadi istilah bukan rumah tuh itu Bukan apa? rumah, saung gitu. Nah, jadi tempat istirahat para petani apa ya? Iya. Itu gimana Kalau di Kak? siang bolong gitu, nggak malam adanya. Lihat apa katanya, Pak? Iya, lihat kan ada, katanya ada orang tapi bukan orang, sekilasan gitu. Sekilasan. Iya, Hanya sekedar lewat doang. sekedar lewat. Oh, gitu. Nggak tahu apa-apanya. Kalau kuntilanak yang kayak gitu, Pak? Kalau kuntilanak ya di sini nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuman adanya apa aja, Pak? Cuman mau jadi-jadian. Mau jadi-jadian, cuma ular lah di sini. Terus ada yang tragedi gantung diri. Iya. Kalau pas awal-awal ada orang yang gantung diri, itu gimana, Pak? Di sini suasananya, perasaan Bapak ngeri. Sepi. Sekarang aja juga sepi, Pak. Iya. Tapi ya sepinya meringkak ke. Beda mungkin ya, Pak ya? Iya. Nah, itu Bapak kalau ke kamar mandi kan seperti hari-hari biasa bedanya. Kan kalau ke kamar mandi nih, Pak, Bapak harus keluar. Iya. Itu gimana, Pak, perasaannya pas ada yang gantung diri tersebut tuh? Ngeri banget, enggak? Ngeri. Gis, tolong dong pegangin, Gis. Saya mau si Bapak. Bentar. Nah, gini aja. Masuk 2 kan, paham ya? Ini yang di bawah aja, Gis, pegangnya. Nah. Sip. Nah, oke. Bapak, terima kasih ya, Pak ya, atas sama-sama. waktunya. Saya diberi kesempatan silaturahmi datang ke rumah Bapak, dan juga mau diajak ngobrol, mau bincang-bincang seputar kehidupan Bapak selama tinggal di sini. Nah, teman-teman, tadi pengakuan Bapak Yana, katanya di sini tuh pernah ada 2 kisah tragis, yaitu orang yang gantung diri semuanya pada mati konyol. Yang pertama, mati konyol gantung diri karena tidak diajak Agustusan, tidak diajak arak-arakan Agustusan atau karnaval Agustus sama suaminya, yang mungkin nggak tahu itu mah, nggak mungkin itu benar ya, Pak, atau ada masalah lain mungkin ya. Nah, setelah suaminya berangkat karnaval Agustusan, orang tersebut datang ke hutan ini dan apa ya istilahnya, menggantungkan dirinya sendiri ya, Pak ya, di pohon jengkol. Nah, setelah kejadian itu di sini tuh sepi banget, pokoknya mengerikan kata Pak Yana, tidak seperti biasanya. Bahkan Pak Yana seumur hidup dari mulai lahir sampai besar ya, Pak ya, baru merasa bulu kuduk muringkak itu pas kejadian tersebut ya, Pak ya, mau ke kamar mandi. Terus yang kedua juga sama, ada yang mati konyol karena cinta terlarang. Contohnya misalkan
salah seorang pemuda mencintai istri orang lain, ya jelas itu nggak bakal direstui ya. Iya. Itu perselingkuhan bisa terjadi karena seling ditinggal suaminya. Jadi untuk para suami nih hati-hati kalau misalkan punya istri, mendingan kalau misalkan kita sering keluar kota atau gimana, bawa aja istrinya, takut selingkuh gitu. Iya, iya. Terus juga ada mau gaib katanya Pak ya, Iya. mau jadi-jadian atau Kajajaden. kajajaden itu sering menampakkan diri ketika Pak Yana mencangkul atau membersihkan area perkebunan. Terus ada ularnya cukup besar, bahkan tetangga Pak Yana, tetangga gubuk istilahnya kan di atas tadi kelihatan kan sama teman-teman ada gubuk kecil tempat peristirahatan para petani. Katanya di sana itu pernah melihat sosok yang mengerikan hanya sepintas, makanya tidak betah tinggal di sini ya Pak ya. Pak Yana, semoga Pak Yana ketika di sini selalu dalam lindungan Allah ya Pak Yana. Tidak ada gangguan dari setan manapun. Terus juga ketika panen cengkehnya panennya melimpah ruah ya Pak Yana. Nah ini Pak Yana ada sedikit nih ini mah buat beli rokok doang Pak Yana. Mohon diterima aja buat beli rokok ini mah. Iya, makasih ya. Jangan dilihat isinya ya Pak Yana ya. Ini hanya buat beli rokok doang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.